Kalau jiwa yang diam bukanlah diam dia dari berkata. Jiwa yang hening bukanlah dia hening dalam berkata, tetapi dia tidak memiliki kata-kata selain dari mendengar kata-kata itu sendiri. Ya, Bu ya. Jiwa hening bukan dikatakan jiwa yang sunyi. Jiwa hening itu hanya dari kata, sementara jiwa seni itu dari kemelut-kemelut yang menggetarkan jiwanya. Kemelut-kemelut itulah yang dia napiskan dalam kehidupannya sehingga dia mampu hanya membicara dengan empunya jiwa, dikatakan aku sebagai Tuhan. Kehidupannya 24 jam itu selalu berbicara dengan aku. Dan dia tidak punya waktu untuk berbicara kepada kemampuan dunia. Baik pandangannya, baik pendengarannya, baik suaranya, baik rasa, dia tidak mampu dan tidak terkoneksi kepada keadaan keduniaan. Karena dia sudah merasa sunyi dan tidak berpengaruh kepadanya. Ya, Bu ya. Sunyi di sini ini adalah yang tidak membuat dia terpancing oleh sesuatu yang akan apapun yang dia butuhkan di dunia. Layaknya dalam satu kehidupan itu adalah orang yang merasakan pengaruh keakuan daripada aku sendiri yang membuat jiwa itu melihat kepada satu arah. Itu yang dikatakan sunyi. Gitu. Jiwa sunyi yang dikatakan sunyi adalah yang untuk Allah pakai. Aku memakai jiwa sunyi itu untuk perjalankan. Jiwa sunyi adalah jiwa yang diperjalankan untuk menjadi pandang dan dipandang dalam mengalami keakuanku dalam diriku sendiri. Bagaimana keakuan aku memandang aku terhadap jiwa pandang yang dikatakan sebuah sunyi. Jiwa sunyi adalah jiwa yang tidak terpengaruh lagi akan segala keadaan dan dia adalah suatu wujud yang diperjalankan. Aku hanya menempati katakan adalah suatu jiwa, bukan hanya jiwa yang diam. Jiwa yang diam adalah jiwa kemutlakan bagi aku, tetapi jiwa yang sunyi adalah jiwa yang diperjalankan. Jiwa yang diperjalankan akan melalui proses yang 3 perkara. Yang pertama syaratnya jiwa itu sudah mengalami yaitu tenggelamnya di dalam tauhid. Yang kedua dia telah diruntuhkan segala keinginan keduniaan yang berlebih-lebihan. Nah yang ketiga dia mengalami suatu keguncangan terhadap pembersihan daripada sifat-sifat keduniaan dia dan dibersihkan dari keadaan-keadaan yang mengganggu ketenangan jiwa tersebut. Inilah masa guncangan yang akan didapati oleh orang-orang yang akan dilahirkan jiwa. Untuk apa dibersihkan dia? Karena jiwa itu akan ditempati. Akan aku tempati oleh jiwaku. Nah jiwaku adalah pada diriku, tetapi aku memiliki sebuah jiwa. Memiliki sebuah jiwa bukan berarti itu di dalam jiwa. Tetapi jiwa dimiliki adalah jiwa yang ada selain aku. Tetapi itu dinamakan dengan jiwaku. Tapi kalau aku dalam jiwaku sendiri adalah sesuatu yang mutlak bagiku. Inilah gunanya jiwa sunyi ini diharapkan untuk berlabuhnya jiwaku di tempat jiwa yang sunyi. Jiwa yang sunyi dijadikan jiwa pandang yang mana dia akan dipandang dan memandang menjadi makom bagiku disebut dengan kodrat ma'rifat. Kodrat ma'rifat adalah zohir yang terlihat dan zohir yang melihat. Itu yang dikatakan ma'rifat. Ma'rifat bukan sebuah pandangan sesuatu yang memandang, tetapi ma'rifat itu adalah kodrat zahir yang terlihat. Zahir yang memandang dan zohir yang dipandang. Ini yang dinamakan jiwa sunyi. Jiwa sunyi itu adalah jiwa tempat bersemayamnya aku dalam memperjalankan diriku. Ini yang dipakai dalam wujud kewalian. Dinamakan jiwa itu adalah jiwa kewalian. Begitulah jiwa yang paling menjadikan jiwa paling besar. Jiwa yang besar, jiwa yang sunyi, jiwa yang tidak terpengaruh. Dikala aku ingin bertajali ke alam di dunia, maka dia tidak terpengaruh dengan apapun yang ada di dunia. Baik itu berupa kesenangan, baik itu serupa penderitaan, baik berupa itu susahan, baik berupa apapun yang diharapkan, yang tidak diharapkan, dia tidak terganggu sedikit pun. Maka disitulah aku merasakan nyaman,
di dalam jiwa yang sunyi. Karena begitu jiwaku masuk ke dalam jiwa yang sunyi, tidak ada kedengaran apa-apa selain dari yang terdengar adalah pembicaraan aku dengan jiwaku sendiri. Pembicaraan berdua aku dengan jiwaku, yang sehingga yang lain itu tidak ada gangguan-gangguan, kebisingan-kebisingan dunia pun tidak akan sampai dan tidak akan terdengar oleh kami yang lagi berbicara dalam perjalanan itu. Gitu. Itu dinamakan jiwa sunyi, jiwa yang diperjalankan. Ya, bukan tidak melihat dan tidak mendengar, tapi dia tidak merespon lagi terhadap kepentingan-kepentingan lain. Dan dia mulai banyak mengalami kehilangan harapan keduniaannya. Nah, ini yang dikatakan diluluh luntuhkan, luluh lantah habis. Artinya dia tidak lagi memiliki keinginan-keinginan layaknya orang-orang yang hidup di alam keduniaan, gitu. Dan kenapa dijadikan seperti itu? Karena dia akan dibangun. Dia dihancurkan untuk dibangun. Nah, gitu ya. Dia dihancurkan untuk dibangun. Dihancurkan itu dalam arti kata kebebasan dia selama ini yang bisa dia laksanakan semaunya itu akan terhenti, akan hilang, ya. Nah, justru itulah yang dikatakan dengan kodrat yang sunyi tadi. Berbeda dengan sebuah kodrat jiwa yang berhubungan dengan hu, ya, itu adalah sebuah jiwa diri, ya, kepada suatu kodrat aku, ya, aku, jiwaku adalah kodratku, kan gitu. Nah, jadi dan aku memiliki sebuah jiwa. Aku memiliki sebuah jiwa berarti berbeda dengan jiwaku. Memiliki sebuah jiwa dengan jiwaku itu berbeda, ya. Tetapi perlu kita pikirkan jiwa yang akan dipakai sebagai wali bagi dia adalah jiwa yang sunyi. Jiwa yang sunyi itu prosesnya 3 perkara tadi. Pertama, nyata sudah dia tenggelam dalam tauhid, ya, sehingga tinggal jiwa saja lagi, dah habis semua. Tidak ada wujud, tidak ada wujud dan tidak ada mewujud apa-apa. Habis dalam tauhid, ya. Artinya tinggallah jiwa dan raga saja. Yang kedua, dia tidak memiliki, dia harus melupakan segala kebutuhan dunianya yang berlebih-lebihan. Dan itu, ya. Dan dia harus menutup hatinya untuk itu. Nah, tapi yang berlebih-lebihan, ya. Nah, dapat beli motor 1 mau 2 mau 3. Nah, itu kan berlebih-lebihan itu. Nah, anak cuma 1, motor 3. Nah, itu berlebih-lebihan. Ya itu, ya. Nah, ketiga tadi sengaja dihancurkan kemampuan dunianya agar dia bisa menjadi jiwa yang sunyi yang akan aku tempati dengan jiwaku yang mutlak. Itu. Bukan berbeda jiwa lagi, ya. Jiwa tetap pada hu, ya. Nah, tapi di sini adalah fungsi-fungsi jiwa. Ya, yang diberi tahu malam ini adalah fungsi-fungsi jiwa. Ada jiwa menjadi suatu kodrat bagiku, ada yang jiwaku, nah, dan ada jiwa yang diperjalankan. Yang diperjalankan siapa? Yaitu kodrat jiwaku tadi. Nah, gitu, ya. Yang dikaji dari awal, aku dan jiwaku, kan gitu. Paham?